Berhenti mengejar, mulai dihargai. Prinsip stoik untuk memegang kendali. Mari kita jujur, apakah Anda sering mengorbankan harga diri demi perhatian seseorang? Anda selalu siap kapanpun mereka butuh, rela melakukan apa saja agar mereka menyadari nilai Anda. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Semakin Anda berusaha, semakin Anda terlihat putus asa. Ketertarikan tidak muncul dari keputusasaan. Saat seseorang merasa Anda selalu tersedia tanpa usaha, mereka cenderung mengabaikan Anda. Pernahkah Anda terus-menerus mengecek ponsel, berharap mereka akan membalas pesan? Pernahkah Anda menunggu seseorang yang bahkan tidak menganggap Anda prioritas? Itu bukan sikap yang menarik, justru menunjukkan bahwa Anda terlalu bergantung pada mereka untuk merasa berharga. Bayangkan dari sudut pandang mereka, jika seseorang terus-menerus mencari validasi Anda, seolah-olah hidupnya bergantung pada perhatian Anda, apakah Anda akan tertarik? Kemungkinan besar tidak. Begitu juga sebaliknya. Jika Anda terus memberikan segalanya tanpa mereka harus berusaha, mereka tidak akan melihat nilai Anda. Tapi ini bukan tentang Anda yang tidak cukup baik. Ini tentang pola yang salah. Anda sudah terlalu mudah, terlalu tersedia, sehingga mereka merasa tidak perlu menghargai Anda. Orang lebih menghargai sesuatu yang perlu mereka upayakan. Jadi bagaimana mengubah situasi ini? Dengan berhenti menjadikan mereka pusat hidup Anda. Anda tidak perlu mengejar atau menunggu validasi siapapun. Inilah saatnya menerapkan stoikisme, mengendalikan emosi, fokus pada diri sendiri, dan membangun kehidupan yang tidak bergantung pada orang lain. Marcus Aurelius pernah berkata, kebahagiaan hidup bergantung pada kualitas pikiran Anda. Itu berarti, jika Anda ingin dihargai, mulailah dengan menghargai diri sendiri. Berhenti menunggu mereka memilih Anda. Sebaliknya, bangun kepercayaan diri, kendalikan reaksi Anda, dan tunjukkan bahwa hidup Anda tetap berarti tanpa validasi mereka. Sekarang saya ingin menantang Anda. Selama ini Anda mengejar dan berharap mereka melihat nilai Anda. Tapi hari ini, buat keputusan baru, tulis di komentar, saya mengendalikan nilai saya. Tidak lagi untuk mereka, ini untuk saya. Di video ini, kita akan membahas 7 prinsip stoik yang akan mengubah cara Anda memandang hubungan. Bukan trik atau manipulasi, tapi cara nyata untuk mendapatkan kembali kendali atas hidup Anda. Ketika Anda menerapkannya, bukan hanya hubungan yang berubah, tapi juga cara Anda melihat diri sendiri. Siap untuk transformasi ini? Mari kita mulai. Nomor 1, rangkullah keterlepasan stoik. Mari kita jujur, alasan mereka memperlakukan Anda seperti itu dan mengapa Anda tidak menonjol adalah karena cara Anda berperilaku terhadap mereka. Anda telah memberikan terlalu banyak, menunjukkan terlalu banyak, dan bertindak seolah-olah perhatian mereka adalah hal terpenting. Karena itu, mereka tidak memilih Anda. Semakin Anda mengejar, Anda menjadikan diri Anda pilihan yang mudah, bukan prioritas. Anda mungkin berpikir bahwa dengan memberi lebih banyak atau menunjukkan lebih banyak cinta, mereka akan menyadari betapa berharganya Anda. Namun kenyataannya tidak demikian. Disinilah konsep keterlepasan stoik berperan. Ini bukan tentang menjadi dingin atau menekan emosi, melainkan mengendalikan perasaan. Dengan melepaskan kebutuhan putus asa untuk mendapatkan validasi, Anda mendapatkan kembali kekuatan diri. Orang akan lebih menghormati dan tertarik pada mereka yang mampu mengendalikan diri, bukan mereka yang terus-menerus mengemis perhatian. Seperti yang dikemukakan oleh filsuf stoik Epictetus, bahwa kekayaan terbaik bukanlah memiliki banyak harta, tetapi memiliki keinginan yang sedikit. Saatnya melepaskan keinginan berlebihan untuk dipilih oleh orang lain dan berhenti mendambakan persetujuan mereka, serta menjalani hidup seolah-olah Anda tidak bergantung pada mereka. Jika Anda mencoba mendekati seseorang yang baru, mereka tidak akan memilih Anda jika merasa Anda selalu tersedia dan selalu mencari perhatian mereka. Mereka akan mencari seseorang yang tidak terus-menerus melemparkan diri di kaki mereka. Dengan melepaskan kebutuhan akan persetujuan, Anda menciptakan aura misterius yang menarik perhatian. Mereka akan bertanya-tanya mengapa Anda tidak mengejar mereka seperti biasanya. Jika Anda mencoba mendekati seseorang yang tampak jauh
hal ini bahkan lebih penting. Ketika Anda selalu hadir, mereka tidak merasa perlu untuk menutupi jarak karena celah tersebut terlalu mudah dijangkau. Saat Anda menarik diri, saat Anda tidak menjadikan mereka pusat dunia Anda, mereka akan mulai memperhatikan Anda. Anda tidak perlu bersikap agresif, cukup dengan ketidakhadiran yang membuat mereka penasaran. Bayangkan sebuah metafora seperti seekor anjing yang terus mengejar ekornya, berputar tanpa pernah menangkapnya. Itulah Anda, berlari-lari mengejar perhatian mereka, hingga akhirnya terlihat lelah. Namun jika anjing itu berhenti mengejar ekornya, perhatian akan tertuju padanya, dan orang akan bertanya-tanya mengapa ia tidak lagi mengejar. Begitu juga dalam hubungan, ketika Anda berhenti mengejar, mereka mulai mempertanyakan, dan akhirnya melihat Anda dengan cara yang berbeda. Saya memahami bahwa melepaskan diri terasa sulit, terutama ketika emosi terlibat dan Anda ingin dipilih. Dorongan untuk membalas pesan atau mengingatkan mereka bahwa Anda ada mungkin sangat kuat. Namun tidak ada yang hilang ketika Anda melangkah mundur. Awalnya hal ini mungkin terasa tidak nyaman, tetapi Anda hanya perlu meluangkan waktu untuk diri sendiri. Fokus pada tujuan, gairah, dan kesejahteraan Anda. Tunjukkan bahwa dunia Anda tidak berputar di sekitar mereka. Seperti yang diungkapkan oleh Marcus Aurelius, Anda memiliki kendali atas pikiran Anda, bukan peristiwa di luar kendali Anda. Dengan mengendalikan emosi dan melepaskan kebutuhan untuk dipilih, Anda menunjukkan kekuatan sejati. Anda tidak harus bergantung pada orang lain untuk merasakan nilai diri Anda. Nilai Anda sudah ada, dan dengan tidak terlalu bergantung pada validasi mereka, Anda akan tampil sebagai seseorang yang kuat, mandiri, dan layak dihargai. Sekarang saya ingin Anda mengambil waktu sejenak. Tutup mata, tarik napas dalam-dalam, dan ulangi. Saya melepaskan kebutuhan untuk validasi. Rasakan maknanya dan tuliskan di kolom komentar. Saya melepaskan kebutuhan untuk validasi. Biarkan pernyataan ini menjadi bukti bahwa Anda siap mengubah cara pandang Anda. Mulai hari ini, Anda tidak lagi mengejar. Anda telah mengendalikan diri, menunjukkan kekuatan, dan membiarkan mereka melihat nilai Anda. Karena ketika Anda melepaskan, Anda menjadi sosok yang justru ingin dipilih. Nomor 2, tingkatkan standar Anda dan patuhi itu. Mari kita bicara secara langsung, mengapa Anda tidak dipilih? Bukan karena Anda tidak cukup baik, tetapi karena Anda telah menetapkan standar yang terlalu rendah. Anda telah menerima perilaku minimal dan bertindak seolah itu sudah cukup. Akibatnya, Anda diperlakukan sebagai pilihan cadangan, bukan sebagai prioritas. Anda harus meningkatkan standar Anda. Jika Anda terus menoleransi kurang dari yang seharusnya Anda terima, bagaimana Anda mengharapkan mereka melihat nilai Anda? Sikap menerima setengah usaha tersebut menunjukkan betapa rendahnya Anda menghargai diri sendiri. Mengapa seseorang harus memilih Anda jika Anda seolah tidak keberatan jika mereka memberikan setengah perhatian, mengabaikan, atau tidak menghormati Anda? Penting untuk diingat, standar yang Anda tetapkan menentukan bagaimana orang lain memperlakukan Anda. Saat standar rendah, mereka tidak merasa perlu berusaha lebih. Namun ketika Anda mulai menuntut lebih, berhenti menerima perilaku yang tidak menghargai waktu, energi, dan harga diri Anda, segala sesuatunya akan berubah. Jika Anda terus membungkuk untuk membuat orang lain bahagia, Anda menunjukkan bahwa Anda akan menerima upaya minim. Sebaliknya, dengan menaikkan standar, Anda memberikan sinyal bahwa mereka harus melangkah maju atau keluar. Orang yang tepat akan mengambil inisiatif. Jika Anda mencoba menarik perhatian seseorang yang tampaknya jauh, penting sekali untuk menaikkan standar. Saat Anda selalu hadir, mereka merasa tidak perlu berusaha ekstra karena Anda tampak mudah didapat. Namun, dengan menunjukkan bahwa Anda tidak akan puas dengan yang kurang, Anda memaksa mereka untuk berusaha atau mengalahkan diri. Ini adalah cara Anda menyaring siapa saja yang layak berada dalam hidup Anda. Bayangkan Anda memasuki sebuah toko mewah yang menjual berlian langka. Apakah Anda melihat staf memberikan diskon atau mengemis agar pelanggan datang? Mereka tahu nilai produk mereka. Demikian pula, anggaplah diri Anda sebagai berlian langka. Jika Anda terus menawarkan diskon dengan menerima perilaku yang tidak menghormati,
Anda tidak akan pernah menarik seseorang yang benar-benar menghargai nilai Anda. Sudah waktunya untuk berhenti menerima perlakuan yang tidak sesuai standar Anda. Ketika mereka mengabaikan atau memperlakukan Anda sebagai rencana cadangan, jangan mengejar. Tunjukkan bahwa Anda tidak perlu membuktikan harga diri Anda kepada siapapun. Jika mereka tidak melihat nilainya, mereka tidak pantas mendapatkannya. Memang menaikkan standar mungkin terasa tidak nyaman. Anda mungkin merasa seperti mendorong orang menjauh, seolah Anda membuatnya sulit untuk berada di hidup Anda. Namun sebenarnya Anda sedang menyaring orang-orang yang tidak sejalan dan memberi ruang bagi mereka yang siap untuk melangkah ke level yang Anda tetapkan. Tidak semua orang akan memenuhi standar baru Anda, dan itu bukan masalah. Mereka yang mampu akan berusaha. Ketika Anda menaikkan standar, Anda tidak akan kehilangan apapun. Anda akan mendapatkan rasa hormat, ketenangan pikiran, dan orang-orang yang benar-benar ingin berada dalam hidup Anda, bukan karena itu mudah, tetapi karena mereka menghargai nilai Anda. Seperti yang disampaikan Marcus Aurelius, jika sesuatu tidak benar, jangan lakukan atau katakan. Demikian pula, jika perilaku mereka tidak sesuai dengan nilai Anda, saatnya untuk mengatakan tidak. Pegang teguh standar Anda dan jangan mengorbankan harga diri demi kenyamanan orang lain. Sekarang ambil waktu sejenak. Tutup mata dan ucapkan afirmasi ini. Saya pantas mendapatkan yang terbaik. Rasakan kebenaran tersebut dan tuliskan di komentar sebagai bukti bahwa Anda telah memutuskan untuk meningkatkan standar. Mulai hari ini, Anda tidak lagi menerima perlakuan yang merendahkan. Anda telah memutuskan untuk melangkah ke nilai Anda. Perhatikan bagaimana ketika Anda berpegang pada standar tinggi, orang akan mulai melihat Anda dalam cahaya yang baru dan akan melangkah untuk memenuhi kriteria Anda. Nomor 3. Bangun koneksi emosional yang tulus. Mari kita masuk ke inti masalah. Bagaimana Anda bisa dipilih bukan karena penampilan atau kata-kata, tetapi karena adanya koneksi emosional yang tulus. Jika Anda ingin mereka memilih Anda harus menghubungkan diri pada tingkat yang lebih dalam dan membuat mereka merasakan sesuatu yang nyata. Karena inilah kenyataannya. Ketertarikan fisik mungkin memudar, tetapi hubungan emosional yang kuat yang membuat seseorang benar-benar terpikat. Tanpa koneksi itu, selalu akan ada kekosongan yang membuat segalanya terasa tidak lengkap. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sedang benar-benar membangun hubungan atau hanya bermain-main untuk membuat mereka menyukai Anda? Anda bisa saja menghabiskan energi mencoba mengesankan mereka, namun jika itu hanya peran dan bukan keaslian, maka hubungan yang terbentuk tidak akan pernah mendalam. Fokus pada persetujuan semata menghalangi kesempatan untuk saling mengenal dengan jujur dan membuat hubungan tumbuh. Jika Anda ingin menarik seseorang yang baru, terutama yang sudah terbiasa dengan pujian kosong, Anda harus tampil otentik. Orang lelah dengan kepalsuan. Mereka menghargai keaslian dan keterbukaan. Saat Anda berhenti berpura-pura dan menunjukkan siapa diri Anda sebenarnya, sambil tetap mendengarkan, terlibat, dan membuka diri pada waktu yang tepat, Anda membangun koneksi yang nyata dan membuat diri Anda tak tergantikan. Apalagi jika Anda mencoba meraih kembali seseorang yang tampaknya sudah tidak merasakan keaslian dalam hubungan, hal itu harus diperbaiki. Mungkin Anda terlalu fokus untuk membuat mereka terkesan, sehingga lupa untuk mendalami hubungan yang sebenarnya. Dengan mengutamakan koneksi tulus, Anda mengembalikan esensi hubungan yang pernah ada. Izinkan saya menggambarkan dengan sebuah perumpamaan. Bayangkan Anda berjalan di hutan dan menemukan dua pohon. Pohon yang tampak tinggi dan menarik di pandangan pertama, namun memiliki akar yang lemah, akan runtuh saat badai melanda. Sementara pohon yang lebih kecil, dengan akar kuat dan dalam, tetap kokoh. Pohon mana yang akan Anda andalkan? Begitu pula dalam hubungan, yang tampak mengesankan secara luar hanya bersifat permukaan, sedangkan koneksi yang dalam, meskipun tidak mencolok, memberikan kekuatan dan keandalan sejati. Cara membangun hubungan yang tulus itu sederhana. Mulailah dengan mendengarkan. Benar-benar mendengarkan tanpa memikirkan apa yang hendak dikatakan selanjutnya. Saat Anda mendengarkan, orang merasa dihargai dan dipahami, dan perlahan-lahan mereka pun terbuka. Selanjutnya, jangan takut untuk menunjukkan sisi rentan Anda. Tidak perlu langsung mengungkap rahasia terdalam, tetapi biarkan mereka melihat sedikit sisi Anda, pikir, pengalaman, ketakutan, dan impian Anda.
Dengan begitu, Anda mengundang mereka untuk terhubung pada tingkat yang lebih dalam. Memang, ada kekhawatiran bahwa keautentikan Anda tidak akan mendapatkan respon yang diharapkan. Namun Anda tidak dapat mengendalikan perasaan orang lain. Yang bisa Anda kendalikan adalah bagaimana Anda hadir dalam hubungan. Jika mereka tidak menghargai keaslian Anda, mungkin mereka bukanlah orang yang tepat untuk Anda. Kebanyakan orang mendambakan keaslian, mereka hanya belum tahu cara mencarinya. Dengan hadir sebagai diri sendiri, Anda akan menonjol di antara kerumunan. Seperti kata Epikurus, pertama-tama katakan pada diri sendiri apa yang Anda inginkan, dan kemudian lakukan apa yang harus Anda lakukan. Mulailah dengan bertindak sebagai seseorang yang mendengarkan, terlibat, dan otentik. Jika terasa sulit untuk terbuka, mulailah dari hal-hal kecil. Latihlah diri Anda untuk berbagi sedikit demi sedikit dan perhatikan bagaimana respons orang lain. Seiring waktu, keterbukaan itu akan tumbuh dan semakin alami. Sekarang inilah afirmasi untuk Anda. Saya menciptakan koneksi nyata. Ucapkan dan rasakan maknanya, kemudian tuliskan di kolom komentar. Biarkan pernyataan ini menandakan bahwa Anda telah berkomitmen untuk meninggalkan interaksi yang hanya bersifat permukaan. Mulai hari ini, Anda memilih untuk membangun hubungan yang mendalam dan berarti. Karena ketika Anda menciptakan koneksi emosional yang tulus, Anda menjadi sosok yang benar-benar diinginkan, bukan hanya sekadar dipertimbangkan. Nomor 4, pertahankan kemandirian dan harga diri Anda. Mari kita bahas inti dari semuanya. Jika Anda ingin mereka memilih Anda, pertahankan kemandirian dan harga diri. Ini adalah fondasi yang membuat Anda menarik, berharga, dan layak untuk dipilih. Jika Anda kehilangan keduanya, Anda juga kehilangan esensi diri Anda. Satu hal yang perlu dipahami adalah, tidak ada yang ingin bersama seseorang yang kehilangan identitasnya dalam hubungan. Jika seluruh dunia Anda berpusat pada satu orang, bahkan kebahagiaan dan harga diri Anda bergantung pada perasaan mereka tentang Anda, maka Anda telah menyerahkan kemandirian dan menukar harga diri dengan remah-remah validasi. Dan inilah kenyataannya. Mereka akan melihatnya. Orang tertarik pada mereka yang memiliki kehidupan sendiri, mempunyai hasrat, tujuan, dan impian yang mandiri. Seseorang yang tidak membutuhkan perhatian atau validasi terus-menerus. Ketika Anda mempertahankan kemandirian, Anda menunjukkan bahwa dunia Anda tidak berputar hanya pada mereka. Anda tidak menunggu setiap gerakan mereka, dan itulah yang membuat Anda menarik. Jika Anda mencoba mendekati seseorang yang baru, mereka tidak akan memilih Anda jika merasa Anda tidak memiliki kehidupan lain yang berarti. Bayangkan, apakah Anda akan memilih seseorang yang rela meninggalkan segalanya demi mendapatkan sedikit perhatian? Anda lebih cenderung tertarik pada mereka yang memiliki jalan dan arah sendiri, seseorang yang berkembang dalam dunianya sendiri. Dalam hubungan yang sudah terjalin, menjaga kemandirian semakin penting. Kadang kita mengubah hidup untuk memenuhi harapan pasangan, hingga akhirnya kehilangan sebagian diri kita. Ketika itu terjadi, mereka mulai menganggap kita remeh karena selalu ada dan mudah didapatkan. Dengan mempertahankan kehidupan Anda sendiri, pertumbuhan tetap berjalan, dan mereka harus menyamai energi Anda jika ingin terus berada dalam hidup Anda. Kemandirian bukan berarti menutup diri atau membangun tembok. Ini tentang menyadari bahwa nilai Anda tidak bergantung pada pendapat orang lain. Lanjutkan mengejar tujuan, impian, dan gairah Anda, terlepas dari keberadaan mereka. Ini adalah pesan bahwa Anda utuh, lengkap, dan tidak membutuhkan orang lain untuk merasakan kekayaan diri. Harga diri adalah kunci. Jika Anda tidak menghargai diri sendiri, tidak ada alasan bagi orang lain untuk melakukannya. Seperti ketika Anda membayar untuk makanan premium, Anda tidak akan menerima setengah matang yang disajikan secara ceroboh. Demikian pula, jika Anda membiarkan diri diperlakukan dengan tidak hormat, itu adalah sinyal bahwa standar Anda rendah. Pegang teguh nilai Anda dan jangan kompromikan harga diri hanya untuk menjaga kehadiran seseorang. Marcus Aurelius pernah berkata, kebahagiaan hidup Anda bergantung pada kualitas pikiran Anda. Ini berlaku pula dalam hubungan. Jika Anda merasa perlu seseorang untuk melengkapi diri, Anda akan selalu merasa kurang. Tetapi jika Anda menyadari bahwa Anda sudah lengkap, Anda akan memancarkan kepercayaan diri yang kuat, dan itulah energi yang menarik. Bagaimana menerapkannya dalam hidup?
Mulailah dengan fokus pada diri sendiri. Kembali terhubung dengan tujuan, hobi, dan gairah Anda. Luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang membuat Anda merasa terpenuhi tanpa bergantung pada orang lain. Tetapkan batasan dan jangan biarkan siapapun menghargai waktu serta energi Anda dengan cara yang tidak pantas. Yang terpenting, berhentilah menyerahkan sebagian diri Anda hanya untuk menjaga mereka dekat. Anda pantas mendapatkan yang terbaik. Ini adalah afirmasi untuk Anda. Saya utuh sendiri. Ucapkan dengan keyakinan. Dan nomor 5, berkomunikasi secara efektif dan menegaskan kebutuhan Anda. Mari kita hadapi fakta. Tidak ada yang bisa membaca pikiran Anda. Jika Anda menunggu seseorang tiba-tiba tahu apa yang Anda butuhkan tanpa diungkapkan, Anda sedang mengundang kekecewaan. Anda harus berkomunikasi secara jelas. Ungkapkan apa yang Anda inginkan, harapkan, dan butuhkan agar mereka benar-benar melihat dan memilih Anda. Ketika Anda menahan diri atau memilih diam, yang terjadi hanyalah frustrasi yang menumpuk. Mungkin Anda berpikir sikap pasif membuat Anda lebih menarik, tetapi justru hal itu membuat kebutuhan Anda diabaikan. Orang menghargai mereka yang berani menyuarakan apa yang mereka butuhkan dan menetapkan batas yang jelas. Jika Anda mendekati seseorang yang baru, jangan berharap mereka bisa membaca pikiran Anda. Tunjukkan dengan percaya diri apa yang Anda inginkan. Anda tidak perlu agresif atau menuntut, cukup sampaikan dengan tegas dan jelas. Orang tertarik pada mereka yang tahu apa yang mereka inginkan dan tidak takut untuk mengungkapkannya. Jika dalam hubungan Anda merasa memberi lebih dari yang diterima, ungkapkan perasaan tersebut. Jangan biarkan kekecewaan menumpuk sampai sulit untuk diperbaiki. Terbuka tentang kebutuhan Anda tidak akan membuat orang menjauh, melainkan mengundang mereka untuk bertemu Anda di level yang sama. Mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan jika tidak tahu apa itu. Komunikasi yang efektif adalah jalan dua arah. Selain menegaskan kebutuhan Anda, penting juga untuk mendengarkan kebutuhan mereka. Ketika kedua belah pihak merasa didengar dan dihormati, hubungan menjadi lebih dalam dan seimbang. Seperti yang pernah dikatakan Marcus Aurelius, jangan buang waktu lagi berdebat tentang seperti apa pria yang baik seharusnya, jadilah satu. Terapkan kebijaksanaan ini dengan tidak berasumsi bahwa mereka tahu apa yang Anda butuhkan. Jelaskan secara langsung dan jujur. Ini adalah afirmasi untuk Anda. Saya mengatakan kebenaran saya dengan percaya diri. Ucapkan dengan keyakinan dan tuliskan di kolom komentar. Tunjukkan bahwa Anda sudah selesai dengan keheningan. Anda melangkah maju, mengekspresikan kebutuhan Anda, dan membuktikan bahwa Anda layak untuk didengar. Nomor 6. Tunjukkan pertumbuhan. Mari kita luruskan satu hal. Orang tertarik pada pertumbuhan. Jika Anda ingin mereka memilih Anda, mereka perlu melihat bahwa Anda terus berkembang dan tidak terjebak di tempat yang sama seperti beberapa waktu lalu. Stagnasi membosankan dan dapat diprediksi, sedangkan pertumbuhan itu menarik, magnetis, dan membuat Anda tak tertahankan. Saat Anda menunjukkan pertumbuhan, Anda menjadi seseorang yang tidak ingin mereka lewatkan. Perlu ditegaskan, ini bukan tentang memamerkan pencapaian atau membual tentang kehebatan Anda. Yang dimaksud dengan pertumbuhan sejati adalah memperlihatkan bahwa Anda selalu meningkat dan menjadi versi terbaik dari diri Anda. Anda tidak terjebak dalam kondisi emosional, mental, atau fisik yang sama. Anda terus berkembang dan itu membuat Anda menonjol. Jika Anda mendekati seseorang yang baru, menunjukkan bahwa Anda sedang mengerjakan diri sendiri akan membuat mereka tertarik. Karena itu menandakan bahwa Anda menghargai kemajuan dan tidak takut berusaha untuk tumbuh. Energi positif ini menular dan orang ingin berada di sekitar mereka yang menginspirasi mereka untuk berkembang. Pertumbuhan bukan berarti menjadi sempurna, melainkan tentang usaha untuk perbaikan yang konstan. Apakah Anda sedang mempelajari keterampilan baru, memperbaiki pola pikir, atau mengejar tujuan tertentu? Biarkan mereka melihat proses itu. Pesan yang disampaikan adalah, saya tumbuh, dan jika mereka ingin menjadi bagian dari perjalanan ini, mereka pun harus tumbuh. Jika dalam hubungan yang sudah ada hal-hal terasa stagnan atau jauh, menampilkan pertumbuhan Anda menjadi semakin penting.
Mungkin mereka sudah terlalu nyaman dan menganggap Anda biasa saja karena merasa Anda tetap sama. Namun, ketika Anda mulai fokus pada perkembangan pribadi, baik dalam kedewasaan emosional, kemajuan karier, kebugaran, atau hobi baru, mereka akan menyadari bahwa Anda tidak puas dengan keadaan saat ini. Momentum peningkatan itu akan membuat mereka tahu bahwa mereka harus naik level atau berisiko kehilangan Anda. Mari kita realistik, pertumbuhan tidak selalu mudah. Dibutuhkan usaha, disiplin, dan keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Anda mungkin mengalami tantangan, dan itu wajar. Yang penting adalah terus maju meski kadang terasa sulit. Pertumbuhan bukan tentang lompatan besar, melainkan langkah-langkah kecil yang konsisten seiring waktu. Jangan khawatir jika perubahan itu tidak langsung terlihat. Orang akan menangkap energi dari seseorang yang berkomitmen untuk memperbaiki diri. Ketika mereka melihat bahwa Anda tidak terjebak dalam pola lama dan fokus untuk naik level, benih keyakinan pun tertanam. Orang ini akan mencapai sesuatu yang besar, dan tidak ada yang ingin kehilangan seseorang yang terus berkembang. Seperti yang disampaikan Seneca, setiap awal yang baru datang dari akhir awal yang lain. Pertumbuhan Anda adalah awal dari sesuatu yang baru. Setiap langkah maju menambah nilai Anda di mata orang lain, namun pertumbuhan ini bukan untuk mereka semata. Ini adalah untuk Anda. Anda menunjukkan bahwa Anda tidak ditentukan oleh masa lalu atau keadaan saat ini. Anda terus maju dan itu membuat Anda berbeda. Ini adalah afirmasi untuk Anda. Saya tumbuh lebih kuat setiap hari. Ucapkan dengan keyakinan dan tuliskan di komentar. Tunjukkan bahwa Anda tidak tetap sama, Anda naik level, dan jika mereka ingin berada di dalam hidup Anda, mereka harus siap mengikuti perkembangan Anda. Katakan afirmasi itu. Saya tumbuh lebih kuat setiap hari. Perhatikan bagaimana. Dengan menunjukkan pertumbuhan, mereka mulai melihat bahwa Anda adalah seseorang yang layak dipilih. Seseorang yang tak ingin mereka lewatkan. Nomor 7, hindari kesalahan umum yang menjauhkan mereka. Mari kita hadapi. Terkadang alasan terbesar Anda tidak dipilih adalah karena kesalahan yang Anda buat yang menjauhkan mereka. Ini tidak selalu tentang apa yang kurang dari Anda. Ini tentang apa yang Anda lakukan yang membuat Anda kurang menarik di mata mereka. Jika Anda terus jatuh ke dalam perangkap ini, tidak peduli seberapa banyak Anda bekerja pada diri sendiri, Anda akan terus mendorong mereka lebih jauh tanpa menyadarinya. Pertama, keputusasaan adalah pembunuh. Terus-menerus mencari validasi, mengirim pesan teks terlalu banyak, atau berusaha terlalu keras untuk diperhatikan, hanya berteriak rasa tidak aman. Orang tertarik pada kepercayaan diri dan kemandirian, bukan kebutuhan. Berhenti mengejar mereka, karena semakin Anda mengejar, semakin mereka akan lari. Kedua, terlalu banyak menjelaskan diri sendiri. Berhenti membenarkan setiap hal kecil yang Anda lakukan. Ketika Anda menjelaskan terlalu banyak, Anda terlalu peduli dengan pendapat mereka. Sebaliknya, berdiri teguh dalam keputusan Anda dan biarkan tindakan Anda berbicara sendiri. Ketiga, kehilangan diri sendiri dalam hubungan. Mengorbankan tujuan, kemandirian, atau teman-teman Anda untuk mereka hanya akan membuat Anda tampak kurang menarik. Mereka akan mulai menerima Anda begitu saja, dan Anda akan kehilangan percikan yang membuat Anda menarik sejak awal. Terakhir, bermain-main atau terlalu manipulatif. Apakah itu mencoba membuat mereka cemburu atau bertindak panas dan dingin? Orang dapat melihat melalui ini. Itu tidak menarik, itu melelahkan. Jadilah otentik. Epicurus mengatakan, tidak ada hal hebat yang tercipta tiba-tiba. Hubungan Anda dengan mereka tidak akan tumbuh jika Anda terus-menerus mendorong mereka menjauh dengan kesalahan-kesalahan ini. Ini adalah afirmasi Anda. Saya berhenti mendorong, saya menarik. Katakan itu, percayalah, dan jatuhkan di komentar. Biarkan alam semesta tahu Anda sudah selesai dengan sabotase diri, dan mulai sekarang Anda fokus untuk menarik, bukan mendorong mereka menjauh. Sekarang setelah Anda mempelajari teknik-teknik stoik yang kuat ini, untuk membuat mereka memilih Anda, saatnya untuk mengambil tindakan. Ingat, Anda tidak lagi mengejar, tidak lagi puas, dan tidak lagi membuat kesalahan yang mendorong mereka menjauh. Anda melangkah ke dalam kekuatan Anda dan menunjukkan kepada mereka apa yang akan mereka kehilangan jika mereka tidak melangkah. Jadi,
Jika video ini membantu Anda, tekan tombol suka, berlangganan untuk lebih banyak konten, dan bagikan video ini dengan seseorang yang perlu mendengar langkah-langkah yang mengubah hidup ini. Jangan lupa untuk menjatuhkan afirmasi Anda. Saya mengendalikan nilai saya di komentar, dan biarkan alam semesta tahu Anda siap menjadi orang yang layak dipilih.